bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Pagi, Nah, Pak. sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu supaya apa yang menjadi tujuan kita dalam belajar ini akan tercapai dan bernilai ibadah di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan satu orang, siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelas mungkin bisa? Ya, Pak. Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Nah, bagaimana hari ini? Siap belajar? Insyaallah. Pak, insya Allah. Sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat Pak. Di sekitarnya sudah bersih? Di kamarnya itu saya lihat, sudah kiri kanan sudah bersih semua? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, oke, terima kasih. Nah, sebelumnya saya absen dulu ya. Nur Safira, Hadir, Pak. Rahmania. Hadir, Pak. Oke, jadi semuanya hadir, semuanya sehat, dan semuanya siap semuanya ya. Saya mau cek ini dulu, fasilitas Bapak, karena kita ini daring. Apakah suara Bapak terdengar di sana jelas? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Kalau gambarnya jelas, Nak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada baiknya saya sampaikan beberapa aturan. Jadi aturannya yang pertama, selama pembelajaran kameranya mohon di-on-kan. Kemudian yang kedua, kalau nanti ada pertanyaan pada saat kita diskusi boleh langsung bicara. Saya mau ini sedikit, anak-anakku, sangat-sangat sedikit dari siswa kita itu memilih sejarah sebagai profesi mereka. Padahal sejarah itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Nah, tuh kedepannya anak-anakku bisa memilih pelajaran sejarah atau pendidikan sejarah. Pembelajaran kita minggu lalu itu berkaitan tentang peranan tokoh-tokoh nasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, ini saya mau tahu sedikit ini yang kalian pahami, ya. Nilai-nilai apa sih, kenapa sih tokoh-tokoh ini bisa memerdekakan Indonesia? Saya kasih contoh Soekarno. Karena aktif dalam usaha memerdekakan Indonesia. Nah, aktif dalam usaha memerdekakan Indonesia. Merumuskan Pancasila. Ya, salah satunya itu Pancasila juga ya, menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya perang dan diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Kalian akan mempelajari tentang perang-perang ya, perang Surabaya, ya, pertempuran Surabaya, Ambarawa, kemudian ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, Romroyan, dan terakhir konferensi Meja Bundar. Kemudian ada agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang agresi militer? Coba anak-anakku satu orang. Agresi militer Belanda adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Ya, oke. Jadi agresi itu adalah kebijakan dari Belanda untuk menduduki kembali Indonesia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Ya. Kemudian ada yang lain? Ada yang tahu tentang diplomasi?
Apa itu diplomasi? Negosiasi. Ya, negosiasi, betul. Terima kasih ya, pintar. Semua yang berhubungan dengan negosiasi itu bagian dari diplomasi. Oke, saya rasa itu ya. Bentuk-bentuk penilaian yang Bapak nanti lakukan itu ada penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan nanti di akhir pembelajaran ya. Kemudian kalau penilaian keterampilan itu pada saat proses pembelajaran, kemudian penilaian sikap. Nah, sikap kalian selama mengikuti proses pembelajaran kita. Nah, ini adalah peristiwa apa kira-kira, anak? Itu ada gambar bendera di sini. Jadi bendera merah putih. Jadi putih, bendera Belanda. Bendera biru, Pak. Bendera birunya itu dirobek. Nah, dari peristiwa ini terjadilah pertempuran Surabaya. Kemudian gambar ketiga, nah ini. Kira-kira apa ini, anak-anakku? Konferensi meja bundar. Konversi meja PMB. bundar. Nah, konferensi meja bundar di Den Haag ya. Jadi tepatnya tanggal 27 Desember 1949 pemerintah atau Belanda itu mengakui pemerintahan Indonesia atau Indonesia secara de jure. Sebelumnya di perjanjian Linggarjati kita sudah diakui secara de facto. Nah, ini ada 3 video. Ini saya putar sedikit saja ya, Nak. Nah, ini Bung Tomo membangkitkan semangat para arek-arek Surabaya. Ini setelah meninggalnya Malabi ya, Surabaya dibombardir ya. Sudah masuk di roomnya masing-masing, Nak? Yang bagian perjuangan pasca diplomasi kapan? Kenapa lah? Kenapa lah tanya Ki? Yang kelompok 3 apa anunya, Pak? Kelompok 3 itu menghubungkan antara agresi militer Belanda dengan konferensi meja bundar. Jadi apa hubungannya lah sehingga konferensi meja bundar itu terjadi? Apa kaitannya dengan agresi militer Belanda? Oke? Oh, berarti yang di sini tingling nomor 2. Ya, nomor 2. Nomor 3 kalau yang menghubungkan. Kelompok 3. Tapi kalau sudah masuk di situ lah, enggak apa-apa, diskusi saja langsung sama teman ini berapa orang ini. Ini kelompok 3 menghubungkan peristiwa agresi militer Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia pada Iya. Tanya di sini tingling perjuangan diplomasi. Yang diplomasi saja Pak dibahas. Ya, yang diplomasi. Nomor 3 yang di sini. Enggak, yang begini, yang ini, yang sekarang ini, yang ada Dea di situ ada. Itu bahas yang kelompok punyanya yang kelompok 2. Pak mau bertanya. Iya, Nak. Itu kalau kelompok 2 materinya ini Pak agresi militer Belanda. Hubungannya dengan ini. Hubungan dengan peristiwa konferensi meja bundar. Jadi ada hubungannya lah agresi militer Belanda itu. Jadi tadinya itu Amerika mendukung Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Tapi karena agresi militer yang berlebihan, bahkan Palang Merah internasional juga dibom sama mereka ya. Akhirnya Amerika mendukung Indonesia untuk merdeka. Nah, itu ada hubungannya. Nah, anak-anakku nanti tinggal kembangkan lagi. Terus kalau misalnya bertanya, Ada yang baca file yang nakirin Pak Guru. Ada yang bikin soal untuk kelompok 1 sama 2. Oke, 1 orang untuk ini menampilkan hasilnya. Silakan, siapa dulu mau? kelompok 1 bisa, Pak. Ya, oke, silakan kelompok 1. Kelompok 2 untuk menanggapinya nanti memberikan pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 juga, Pak. Iya, kelompok 3 nanti menanggapi kelompok 2. Kelompok 3 nanti ditanggapi kelompok 1. Oke, silakan. Perang yang timbul akibat pendudukan Belanda pasca kemerdekaan. Pertempuran Surabaya. Perlawanan di Surabaya adalah insiden bendera di Surabaya di Hotel Yamato. Oke. Silakan dari kelompok 2 untuk memberikan atau menanggapi. Ada yang perlu ditanggapi atau ditanyakan, silakan. Kelompoknya Rizky. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya, Nak.
Nurhaliza. Ya, silakan Nurhalisa. Kan tadi yang najelaskan toh Pak, kan itu ada peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, penduduknya itu orang Bandung, nah bakar itu Bandung Pak. Ya. Kenapa bisa dibakar? Kan disuruh dikosongkan. Kenapa dibakar Pak? Oke, silakan dari kelompoknya Nur Safira, kelompok 1. Karena terjadi pertempuran pada saat itu. Terjadi pertempuran saat itu. Nah, bagaimana dari kelompok, ada yang dari kelompok 1 mau menambahi temannya, menambahkan? Agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Nah, agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai strategi militernya. Jadi, menarik sekali ya, terima kasih pertanyaannya dari, siapa tadi, Nurhalisa ya? Ya Pak. Ya, jadi kenapa sih tadinya dimintanya untuk dikosongkan saja. Jadi terjadi kesepakatan ya dari ini. Kemudian perintahnya cuma dikosongkan, tapi kenapa kok dibakar? Nah, sudah dijawab dengan baik oleh ya Dilka sama Rahmania, karena kemerdekaan ini kita rebut dari tiga hal, ada dari keterlibatan dari bangsa-bangsa lain, ada dari upaya kita sendiri, dan ada yang dari takdir kita merdeka atau ada hubungannya dengan pencipta, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa yang memberkati kita untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih atas ininya ya, presentasinya. Nah, saya mau ini kalian apa nih kesimpulan kita hari ini, belajar hari ini apa? Kira-kira Nur Safira apa hari ini yang bisa kalian simpulkan atau bisa anak-anakku Nur Safira simpulkan? Atau ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Negosiasi yang terjadi di Indonesia. Oke, negosiasi atau diplomasi yang terjadi di Indonesia oleh tokoh-tokoh nasional kita. Ada lagi kesimpulan kita kali ini? Perjuangan tentang kemerdekaan Indonesia. Ya, perjuangan tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada perjuangan secara fisik dan ada yang perjuangan secara diplomatik. Ada yang mau menambahkan lagi yang lain? Sebelum saya tambahkan. Upaya menguasai Indonesia kembali oleh Belanda dengan melalui agresi militer 1 dan 2. Nah, upaya yang dilakukan oleh Belanda dalam melalui agresi militer 1 dan 2 untuk menguasai kembali sumber-sumber daya di Indonesia atau menguasai Indonesia secara keseluruhan. Nah, hal-hal apa yang menyenangkan dalam pembelajaran ini, Nak? Apa yang menyenangkan dari kalian? Diskusinya, Pak. Diskusi. Apalagi, Nak? Mengenal tokoh-tokoh pahlawan. Apa yang menjadi kesukaran atau keluhan-keluhan dari pembelajaran kita kali ini? Kendala-kendala dari anak-anakku apa? Jaringan, Pak. Ya, jaringan. Saya juga jaringan, Nak. Untuk evaluasi, saya sudah bagikan ini nanti di room chat WA kita, saya bagikan link Google Form. Untuk evaluasi itu ada pilihan ganda 7 nomor. Kemudian ada uraian 2 nomor. Nah, di situ nanti ada skornya masing-masing di lembar penilaian, nanti saya bagi juga. Ini, Nak, penugasan mandiri kalian. Bapak akan menugaskan kalian membuat cerita-cerita sejarah yang berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia mempertahankan kemerdekaan konteks lokal. Materi kita minggu depan itu kaitannya tentang upaya-upaya dari pemerintah dalam menghadapi disintegrasi. Nah, disintegrasi ini ada lanjutan dari materi kita sekarang ini. Oke, saya rasa cukup. Satu orang temannya bisa memimpin doa. Oke, silakan. Satu orang. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya mengikuti pembelajaran kita yang sangat-sangat menarik ini. Sampai di sini ya, Nak, ya, pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.